Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini Kamis 18 November 2021. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Kejadian 4 ayat 7. Dikatakan demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Galaunya hati membutakan pikiran, tetapi ketenangan adalah kunci penguasaan diri. Hati-hatilah dengan hati, sebab suasana hati berpengaruh pada tindakan. Hati ini menjadi sumber atau penggerak utama tindakan manusia. Apa yang sedang memenuhi hatimu akan tampak melalui raut wajahmu. Kemudian itulah yang akan mendorong kita untuk mengekspresikannya melalui ucapan, melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Singkatnya, ekspresimu sesungguhnya menunjukkan suasana hatimu. Demikianlah kisah yang diungkapkan dalam nas ini. Tuhan melihat muka atau wajah yang tidak berseri atau muram di wajah Kain. Allah menyapanya dan bertanya, mengapa wajahnya tampak muram? Dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa Kain yang seorang petani mempersembahkan hasil pertaniannya kepada Tuhan, dan adiknya Habil yang seorang peternak juga mempersembahkan ternaknya yang sulung. Dan dikatakan bahwa Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habil. Itulah awal mula wajah Kain menjadi muram. Apakah Tuhan salah karena menerima persembahan Habil? Tidak. Apakah Habil yang salah? Tidak juga. Sebab mereka mempersembahkan hasil usaha mereka sendiri. Jika demikian, mengapa wajah Kain muram? Disinilah kita tahu bahwa Kain membiarkan iblis merasuki hatinya melalui rasa cemburu, iri hati, dan kemarahan. Tuhan sebenarnya telah menyapa Kain agar lebih berbuat baik. Dengan demikian suasana hatinya menjadi terkendali. Namun dia membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaannya hingga terjadilah dosa pembunuhan. Saudara-saudari, hawa nafsu, amarah, cemburu, kebencian itu sesungguhnya ada di dalam diri manusia yang berdosa, termasuk kita semua yang ada di sini. Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menguasainya. Oleh sebab itu, jangan biarkan dirimu tergoda atau terpancing emosi atas segala sesuatu yang terjadi. Adalah lebih baik mengendalikan hati dengan cara mengintrospeksi diri sekaligus berbuat baik. Amin. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh ketenangan, dan apa yang kami perbuat, semua itu untuk kebaikan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah iblis jauh dari kami. Rasa benci, kemarahan, iri hati, dan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh iblis sirna dari hati dan pikiran kami, sebab Tuhan menguasai kami. Oleh karena itu ajarlah kami dan tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mau diarahkan
dan dibentuk oleh firman-Mu. Dengan demikian kami bersuka cita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Wajah kami pun akan berseri-seri dan hati kami pun akan riang gembira melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah kami selalu dengan sorak-sorai menyambut kebaikan Tuhan, dan kami akan melihat bahwa kuasa-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Hari ini juga biarlah kami dengan sorak-sorai melanjutkan aktivitas kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami dan juga pengharapan di dalam setiap aktivitas kami bahwa yang terbaik akan kami peroleh hari ini. Ampuni dosa kami karena Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.